Assalamualaikum Bu Mar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak Imam? Pak Imam sehat? Alhamdulillah sehat Bu Mar, tapi Iya, iya. kayaknya saya ada yang saya pikirkan nih Bu Mar. Hmm. Apa tuh Pak? Bapak Iya, eh, jauh-jauh ngajak saya untuk mengcoaching Bapak. Ada yang Bapak ingin bagi dengan saya, yang ingin sampaikan dengan saya? iya Bu Mar. Jadi begini Bu Mar, di pelajaran saya itu setelah saya asesmen gitu ya, anak-anak ternyata banyak yang belum bisa membaca Al-Quran Bu Mar. Hmm. Oh, berarti hari ini Bapak ingin ketemu saya. Bapak ingin membahas tentang anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Begitu, Pak? Betul Bu Mar, begitu. Ini Baik. banyak sedikit banyaknya mengganggu pikiran saya ya. Padahal Hmm. anak itu sudah masuk tingkatan SMP. Tapi kenapa ya belum bisa baca Quran? Jadi masih hampir setengahnya itu masih Iqra bacanya, belum Quran Bu Mar. Oke, siap. Mudah-mudahan saya bisa memberi pencerahan ya, Pak ya. Kita bisa mencari Hmm. pemecahannya bersama. Nah, Hmm. dari pembicaraan kita itu, apa yang ingin Bapak sampaikan dengan saya? Eh, yang ingin saya sampaikan bagaimana sih sebetulnya ya cara untuk kemudian anak itu bisa baca Quran, apalagi sudah SMP begitu Bu Mar. Sehingga ketika sudah bisa baca Quran kan kita tinggal melatih melancarkannya gitu. Kemudian diberikan ilmu tajwidnya begitu Bu Mar. Sejauh ini, bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa anak-anak itu lancar atau tidak lancar dalam membaca Al-Qur'annya, Mm-mm. Pak? Mm-mm. Yang pertama Bu Mar, ketika di awal pembelajaran, awal ketika kita bertemu di kelas, kan saya mengajukan pertanyaan di antara siswa, siapakah yang masih mengaji gitu. Kemudian cuma setengahnya itu yang mengacungkan jari, saya bisa ngaji gitu. Berarti Mhm. yang selebihnya bagaimana? Nggak ngaji Pak, gitu. Sudah putus Pak. Lalu berarti yang tidak ngaji lagi atau sudah putus mengaji, kamu belum bisa baca Quran gitu. Saya tanyakan seperti itu. Iya Pak, saya belum lancar baca Quran, maka kemudian saya masih Iqra gitu Bu Mar. Jadi dengan saya awalnya bertanya, kemudian juga dengan cara yang kedua saya minta baca satu-satu. Nah, itulah ketemu bahwasanya si A si B-nya itu ternyata belum bisa baca Quran Bu Mat. Jadi dari cara Bapak tadi, Bapak menemukan bahwa banyak anak yang belum bisa, atau belum lancar dalam membaca Al-Qur'an ya, Pak, ya? Begitu ya? Iya Bu Mar, begitu Bu Mar. Menurut Bapak kira-kira kegiatan apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa, meningkatkan kualitas anak-anak dalam membaca Al-Qur'an, Pak? Nah itu eh, cara yang kemudian saya ingin lakukan untuk anak bisa baca Quran adalah kita luangkan waktu nih Bu Mar untuk anak mengaji gitu. Misalkan dalam pelajaran agama Islam 3 jam, 1 jamnya saya pergunakan untuk mengaji Bu Mar. Begitu Bu Mar. Begitu ya, Pak, ya. Hmm. Terus dari mengaji itu Bapak bisa melihat kegiatan-kegiatan yang, menurut anak seru gitu, bagaimana tuh? Mungkin ada cara lain, Pak, Bapak bisa Nah, agar anak minat untuk melakukan kegiatan itu, Pak? Bu Mar, itu juga yang ingin saya lakukan adalah kalau Mhm. mengaji dengan saya kan juga
keterbatasan waktu tadi cuma 1 jam itu, saya nggak mungkin bisa memegang anak semua yang tidak bisa mengaji untuk mengaji dengan saya. Maka kemudian saya membuat program atau kegiatan anak-anak mengaji dengan tutor sebayanya, Bu Mar. Ya. Sehingga saya lebih banyak waktu untuk kemudian bisa mengontrol siswa yang satu, kemudian ke tempat yang lain, saya kontrol bacaannya, ke tempat yang lain gitu. Jadi semuanya malah bisa saya kontrol gitu. Tapi kalau ngajinya semuanya dengan saya, ya mungkin waktunya tidak akan cukup, Umar. Begitu ya Pak ya. Menurut Bapak kegiatan tersebut bisa mengatasi anak-anak yang belum lancar membaca, Pak? Menurut saya sih memang tidak sepenuhnya bisa mengatasi, Bu Mar. Karena kalau hanya mengaji di sekolah yang 1 jam dan kemudian cuma seminggu sekali, saya pikir akan kurang waktu untuk kemudian dia bisa lancar membaca Quran nantinya. Maka harus lebih dari itu, Bu Mar, kayaknya sih. Lebih dari waktu 1 jam itu selama 1 pekan sekali kayaknya. Lebih. Harus lebih. Jadi kegiatan yang Bapak lakukan selama ini kan Bapak ingin mengajak anak bahwa anak itu bisa lancar ngaji ya Pak, dengan Iya, melakukan tutor sebaya, begitu ya Pak ya? iya betul. Bapak mengatasinya dengan itu, terus mungkin Bapak punya cara lain Pak selain dengan melakukan kegiatan tutor sebaya Pak? Cara lain selain mengaji tutor sebaya mungkin belum kepikiran, Bu Mar. Sebab yang ingin saya lakukan adalah satu kegiatan ini kemudian saya maksimalkan sehingga hasilnya satu kegiatan tapi hasilnya maksimal gitu, daripada saya kemudian ambil cara lain mungkin yang kalau tidak maksimal, cara lain itu malah memperbanyak kegiatan gitu. Padahal anak juga emang sudah banyak waktu untuk belajar, kemudian mungkin dia juga ada capek begitu. Kalau banyakkan kegiatan malah nggak efektif menurut saya, Bu Mar. Begitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak dengan melakukan tutor sebaya itu apa sudah mengalami peningkatan, ada keberhasilannya Pak? Nah, menurut saya sih ya namanya keberhasilan atau peningkatan pastinya ada walaupun mungkin belum signifikan. Makanya kemudian saya ingin lebih memaksimalkan kegiatan mengaji tutor sebaya ini yang awalnya sepekan sekali waktu jam pelajaran agama saja, saya ingin menambahkannya ketika jam pulang sekolah di hari yang lain begitu, Bu Mar. Sehingga dengan mungkin 1 pekan 2 kali ini bisa kemudian anak lebih meningkat kemampuan dalam mengenal huruf, menghafal huruf dan membacanya, Umar. Baik, menurut Bapak tadi anak-anak kan melakukan tutor sebaya ya Pak ya. Iya, Terus Ibu. kalau kita rantik itu kita rating itu ya Pak, ratingnya itu dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Bapak di peringkat keberapa tuh keberhasilannya Pak? Menurut saya untuk sampai saat ini masih di tingkat 6. Kalau dari 1 sampai 10 menurut saya masih di tingkat 6. Walaupun sudah tidak termasuk bawah, tapi masih kurang maksimal aja, Bu Mar, itu kemajuannya gitu. Mudah-mudahan nanti kalau kita udah ya
3 bulan, 4 bulan, atau 1 semester, atau bahkan 1 tahun berjalannya ini mudah-mudahan akan nyampe ke level 8 atau kemudian nyampe level 9. Maka harapannya saya juga dari program kegiatan mengaji tutor sebaya ini ada yang anak kemudian sudah nyampe Iqra 6 kemudian khataman gitu, istilahnya kayak seperti khataman naik ke tingkat Quran gitu. Jadi sebelum dia lulus dari SMP dia sudah baca Quran gitu. Pengennya sampai itu, Bu Mar. Iya, iya. Siap ya. Tapi mungkin Bapak punya rencana lain, rencana aksi Bapak yang lain selain melakukan tutor sebaya Pak, agar rencana Bapak yang tadinya ratingnya hari ini saat ini ya Pak masih di peringkat 6, mungkin nanti bisa cepat itu mengalami kemajuan Pak. Rencana lain mungkin terus diberikan motivasi kali Bu Maria. Lantaran kalau hanya dia mengaji di sekolah saja gitu ya, tanpa kemudian mengaji di rumah, apalagi dengan bimbingan orang tuanya, mungkin akan terasa kurang begitu Bu Mar. Maka mungkin rencana saya yang lain adalah saya ingin bekerja sama dengan orang tua Bu Mar, supaya di rumah juga anak diperhatikan dalam hal baca Qur'annya gitu. Paling tidak habis sholat maghrib orang tua menegur anaknya untuk ayo mengaji dengan bapaknya atau dengan ibunya. Kalau kamu masih Iqra, ayo buka Iqra-nya, sehingga di sekolah iya, di rumah iya, mungkin nanti akan ada hasil yang signifikan ke arah angka 8, 9, bahkan bisa ke angka 10, Bu Mar. Begitu ya Pak. Jadi menurut Bapak selain dengan orang tua, Bapak bisa berkolaborasi dengan siapa lagi nih agar kegiatan ini terlaksana dengan baik? Yang pertama tentunya karena tadi tutor sebaya berarti bekerja sama dengan temannya ya Bu Mar ya. Pertama dengan Iya, baik. temannya yang sudah bisa baca Quran, yang kedua dengan orang tuanya yang di rumah sehingga ada perhatian di rumah, habis sholat maghrib anak tidak kemana-mana tapi kemudian mengaji dahulu baru habis itu belajar Bu Mar. Jadi menurut saya ada 2, atau mungkin bahkan yang ketiga bisa dengan guru yang lain kali Bu Mar. Kerjasama dengan guru yang lain, bisa jadi dia tidak mengajar agama tapi dia bisa memberikan pengajian gitu, memberikan pembelajaran mengaji Quran, kan kita juga bisa seperti itu Bu Mar. Oh iya, iya. Baik, baik Pak. Target Bapak untuk melakukan kerjasama ini kira-kira dimulai kapan ya Pak? Target saya dimulai besok Bu Mar. Jadi langsung saya akan action besok terkait apa yang tadi sudah saya rencanakan, mengaji tutor sebayanya tambah durasi waktunya, kemudian terus mengingatkan kepada orang tua di rumah agar di rumah juga mengingatkan anak untuk mengaji dan juga bekerja sama dengan guru yang lain yang bukan mapel agama untuk bisa katakanlah menjadi guru ngajinya Bu Mar. Begitu ya Pak ya. Baik Pak, dari pembicaraan kita kan tadi saya tangkap ya, Bapak mempunyai unek-unek lah ya, karena anak-anak di kelas Bapak banyak yang kurang memahami apa baca tulis Al-Quran ya Pak ya. Terus Bapak berusaha dengan memaksimalkan anak-anak dengan melakukan tutor sebaya, betul Pak. Terus Bapak juga Betul, akan Ibu. berusaha bekerja sama dengan orang tua, dengan teman sesama guru ya Pak.
Kira-kira itu progresnya terlaksananya itu berapa lama tuh ya Pak ya? Agar itu bisa terlaksana dengan maksimal gitu ya Pak. Oh ya, untuk kegiatan mengaji tutor sebaya ini merupakan kegiatan yang terus kita akan lakukan Bu Mar dalam waktu ya selama dia sekolah di tingkat SMP dia akan terus mengaji gitu. Walaupun mungkin nanti harapannya ketika sudah nyampe level kelas 9, wah sudah Quran semua kan enak itu Bu Mar. Ya tapi target yang terdekat adalah kalau ternyata sekarang di kelas 7 masih Iqra, harapannya di kelas 8 nanti dalam waktu 1 tahun ini udah mulai ke Quran, Bu Mar. Alhamdulillah ya Pak. Baik Ya. Pak, jadi hari ini Bapak memberikan curahan isi hatinya kepada saya mengenai anak-anak. Kalau saya ambil kesimpulan bahwa beberapa bulan ini anak mengalami kesulitan dalam baca tulis Al-Quran ya Pak ya. Iya Bu Tapi Mar. Bapak berusaha dengan maksimal dengan melakukan tutor sebaya. Lalu Bapak juga ingin bekerja sama dengan orang tua begitu ya Pak ya? Betul Bu Mar. Juga dengan guru, rekan sejawat yang lain ya Pak ya. Semoga itu Ya. berhasil ya Pak dan sukses selalu ya Pak ya. Iya Bu Mar, terima kasih nih saya sudah diberikan banyak masukan ketika saya curhatkan ini ke Bu Mar memberikan masukan tahapan-tahapannya. Jadi saya jadi terbuka pikiran dan akan segera saya realisasikan itu Bu Mar, nggak sabar nih. Mudah-mudahan apa yang tadi saya rencanakan bisa berjalan dengan baik Bu Mar. Terima kasih Bu Mar atas Amin, amin. masukannya nih pada hari ini Bu Mar. Baik Pak Imam, sukses selalu. Semoga dalam jangka waktu 6 bulan Ya. apa yang kita harapkan akan apa yang Pak Imam harapkan akan terlaksana dengan baik. Nanti saya nunggu kabarnya ya Pak. Iya Bu Mar, siap. Insya Allah nanti Oke. dalam waktu dekat saya akan kabari Bu Mar lagi progresnya. Sekali lagi terima Siap. kasih Bu Mar. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.